Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi saya, yang dimana materi saya yaitu peubah acak dan distribusi peluang diskrit. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan peubah acak dan distribusi peluang diskrit. Jadi pada statistika di sini itu kita melakukan percobaan. Nah, di mana percobaan tersebut itu akan menghasilkan suatu peluang. Ruang sampel pada percobaan memberikan rincian setiap peluang yang akan terjadi. Nah, pada kondisi ini itu hasil nilai peluang yang dihasilkan dinyatakan dalam konsep peubah acak. Langsung saja yang pertama yang akan saya jelaskan di sini yaitu peubah acak. Jadi, peubah acak itu merupakan suatu deskripsi numerik dari hasil beberapa percobaan atau eksperimen yang nilainya bisa berapa saja. Nah, peubah dalam kata lain itu disebut dengan variabel, sedangkan acak dalam kata lain disebut dengan random. Jadi, peubah acak sering juga itu disebut dengan kata variabel random. Nah, adapun definisi dari peubah acak itu yaitu peubah acak adalah suatu fungsi yang menggantikan suatu bilangan real pada setiap unsur dalam ruang sampel. Jadi yang dimaksud dengan peubah acak di sini itu peubah acak biasanya dinyatakan dengan huruf besar. Misalnya itu X besar, sedangkan nilainya itu dapat dinyatakan dengan huruf kecil padanannya, misalkan X kecil. Nah, peubah acak di sini itu terdiri dari dua, yaitu peubah acak diskrit dan peubah acak kontinu. Nah, yang pertama peubah acak diskrit. Peubah acak diskrit adalah peubah acak yang nilai-nilainya berhingga banyaknya atau berisi sederetan anggota yang banyaknya sebanyak integer. Ruang sampel mengandung titik sampel sebanyak bilangan cacah. Nah, selanjutnya itu peubah acak kontinu. Peubah acak kontinu adalah peubah acak yang nilai-nilainya tak berhingga banyaknya atau berisi sederetan anggota yang banyaknya sebanyak titik dalam sebuah garis disebut peubah acak kontinu. Ruang sampelnya itu mengandung titik sampel sebanyak titik pada sebuah garis. Adapun fungsi dari peubah acak yaitu suatu fungsi yang memetakan ruang kejadian daerah fungsi ke ruang bilangan real atau wilayah fungsi. Jadi yang pertama yang akan saya bahas di sini fungsi peluang peubah acak diskrit. Nah, dimisalkan X adalah peubah acak diskrit, maka fungsi P, fungsi peluang atau fungsi distribusi peluang dari suatu sifat-sifatnya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu Px sama dengan P dalam kurung X besar sama dengan X kecil. Nah, yang kedua P dalam kurung X lebih besar 0. Yang ketiga sigma P X sama dengan 1. Nah, fungsi peluang kumulatif dari peubah acak X adalah F. Jadi fungsi peluang kumulatif dari peubah acak X dan X adalah F, bisa kita lihat pada gambar ini. Ini. Oke, langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, percobaan pada pelemparan sebuah koin mata uang sebanyak 2 kali, di mana sisi dari mata uang tersebut adalah angka A
dan gambar G. Buatlah fungsi distribusi peluang dari peubah acak yang menyatakan munculnya sisa gambar G. Oke, langsung saya akan menjawab soal itu. Nah, jadi yang pertama di sini kita akan menentukan ruang sampel dan titik sampelnya dulu. Jadi adapun ruang sampelnya itu adalah S sama dengan dalam kurung AA, AG, GA, GG. Nah, jadi kita misalkan X menyatakan banyaknya sisi gambar G yang muncul setiap titik sampel, maka data X diasosiasikan dengan titik sampel pada ruang sampel tersebut, yaitu, nah, bisa kita lihat gambar ini, titik sampel AA, AG, GA, GG. X nilai AA itu 0, AG 1, GA 1, GG 2. Nah, yang kedua, di sini kita akan menghitung peluang munculnya titik-titik sampel. Dilanjutkan dengan fungsi peluang distribusi peubah acaknya. Jadi peluang titik sampelnya adalah P dalam kurung AA sama dengan P dalam kurung AG sama dengan P dalam kurung GA sama dengan P dalam kurung GG. Maka P0-nya itu sama dengan PX sama dengan 0, PAA sama dengan 1/4. P1-nya sama dengan PX sama dengan 1 sama dengan PAG ditambah PGA. P2-nya PX sama dengan 2, PGG sama dengan 1/4. Jadi tabel fungsi peluang peubah acaknya itu adalah X. Bisa dilihat di gambar ini X. Fx 0, 1/4, 1, 1/2, 2, 1/4. Nah, selanjutnya itu fungsi kumulatifnya. Adapun fungsi kumulatifnya itu bisa kita lihat gambar pada slide ini. Jadi ini adalah fungsi kumulatifnya. Nah, yang selanjutnya adalah tabel histogramnya, gambar histogramnya. Oke. Nah, yang kedua itu fungsi peluang peubah acak kontinu. Nah, dimisalkan X adalah peubah acak kontinu, maka fungsi peluang nah, yang pertama itu P dalam kurung A lebih kecil X lebih kecil B sama dengan integral AB fx dx. Nah, yang kedua integral AB fx dx lebih besar 0. Yang ketiga integral minus tak terhingga fx dx sama dengan 1. Fungsi peluang kumulatif dari peubah acak X adalah fx, di mana fx integral minus tak terhingga x fx adalah tak terhingga x fx dx. Nah, yang selanjutnya saya akan masuk ke contoh fungsi peluang peubah. Nah, diketahui fungsi distribusi peluang kontinu adalah fx kx pangkat 2 0 kurang dari x kurang dari 3 0 x lainnya. Nah, A tentukan nilai k agar fx merupakan fungsi kepadatan peluang dari peubah acak x. B, hitunglah peluang P 2 lebih kecil X lebih kecil 3. C, gambarkan grafik fungsi kepadatan peluangnya.
Jadi di sini kita akan menyelesaikannya. Yang pertama itu berdasarkan sifat ketiga dari fungsi peluang peubah acak kontinu di atas, yaitu integral tak terhingga minus tak terhingga fx dx sama dengan 1. Maka dapat diperoleh nilai k, yaitu integral 0,3 kx pangkat 2 dx sama dengan 1, k per 3 x pangkat 3 sama dengan 1, 27k per 3 sama dengan 1, k sama dengan 1 per 9. Dengan demikian, fungsi kepadatan peluangnya itu adalah fx 1 per 3x pangkat 2, 0 kurang dari x kurang dari 3, 0 x lainnya. Nah, yang kedua, berdasarkan sifat pertama dari fungsi peluang peubah acak kontinu di atas, yaitu P A kurang dari X kurang dari B integral AB fx dx, maka dapat dicari P dalam kurung 2 lebih kecil X lebih kecil 3, yaitu P 2 lebih kecil X lebih kecil 3 integral 321 per 9 x pangkat 2 dx sama dengan 1 per 27 x pangkat 3. 27 per 27 dikurang 12 per 27, yang jadi hasilnya 5 per 9. Nah, selanjutnya itu histogram dari fungsi kepadatan peluangnya adalah, nah bisa kita lihat pada gambar berikut. Ini adalah hasil gambar dari histogram peluang kepadatannya. Jadi di sini yang selanjutnya yang akan saya bahas itu distribusi peluang diskrit. Nah, di mana yang dimaksud dengan distribusi peluang diskrit ini adalah distribusi peluang terjadinya setiap nilai variabel random diskrit. Nah, sedangkan variabel random diskrit artinya adalah variabel random yang memiliki nilai yang dapat dihitung. Jadi distribusi peluang diskrit ini itu bisa juga disajikan dalam bentuk tabel. Jadi adapun fungsi dari distribusi peluang diskrit. Nah, yang pertama itu fungsi massa peluang. Misalkan X adalah variabel random diskrit di mana fungsi peluangnya adalah P dalam kurung X sama dengan X sama dengan Fx. Fungsi peluang Fx berlaku untuk semua nilai X yang mungkin, yaitu X1, X2, dan seterusnya. Sehingga P dalam kurung X sama dengan Fx, di mana I sama dengan 1, 2, dan seterusnya untuk nilai selain X fungsi peluang. Jadi fungsi peluangnya adalah 0. Nah, fungsi Fx disebut sebagai fungsi peluang apabila memenuhi dua syarat berikut. Jadi fungsi Fx ini dapat memenuhi fungsi peluang apabila memenuhi dua syarat yang berikut ini. Nah, syarat yang pertama itu Fx lebih dari 0. Nah, yang kedua, sigma X Fx sama dengan 1 untuk semua nilai X yang mungkin. Nah, yang selanjutnya itu yang kedua, fungsi distribusi kumulatif. Nah, fungsi distribusi kumulatif variabel random diskrit X adalah Fx sama dengan P dalam kurung X kurang dari X, di mana minus tak terhingga kurang dari X kurang dari tak terhingga. Fungsi distribusi kumulatif Fx memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Jadi ada 3 sifat fungsi distribusi kumulatif. Nah,
adapun sifat-sifatnya yaitu bisa kita lihat yang ada dalam gambar ini. Ini adalah 3 fungsi sifat-sifat distribusi kumulatif. Nah, fungsi distribusi kumulatif fx dapat diperoleh melalui fungsi peluangnya. Jadi fungsi distribusi kumulatif ini juga dapat diperoleh melalui fungsi peluangnya, yaitu, nah, bisa dilihat. Jadi selanjutnya di sini saya akan membahas contoh soal. Nah, sebuah uang logam memiliki sisi gambar G dan sisi angka A yang seimbang. Misalkan X adalah banyaknya sisi A yang muncul apabila uang logam tersebut dilemparkan sebanyak 2 kali. Jadi tentukan fungsi peluang yang sesuai dengan variabel random X. Langsung saja saya akan menjawab. Nah, jadi ada 4 kemungkinan hasil yang diperoleh dari pelemparan uang logam tersebut. Dari pelemparan uang logam tersebut sebanyak 2 kali. Jadi keempat hasil ini tuh dijadikan dalam ruang sampel, di mana S sama dengan GG, GA, AG, AA. Nilai-nilai variabel random X berdasarkan ruang sampel tersebut adalah 0, 1, dan 2. Jadi di sini nilai-nilai dari variabel random ini kita masukkan dalam tabel distribusi peluang diskrit. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai fungsi peluang fx. Nah, adapun nilai fungsi peluang fx untuk x sama dengan 0,1, 2 adalah, nah, nilai fungsi f0 sama dengan 1/4. Nilai fungsi f1 sama dengan 1/2. Nilai fungsi f2 sama dengan 1/4. Nah, nilai untuk selain x adalah 0. Tabel fungsi distribusi peluangnya itu, jadi nilai untuk selain x ini itu adalah 0. Jadi dapat kita gambarkan tabel distribusi peluangnya sebagai berikut. X 0, 1, 2 fx. Jadi hasil dari 0 tadi adalah 1/4. Hasil dari 1, 1/2. Hasil dari 2, hasil fx 2 itu 1/4. Nah, fungsi distribusi peluang juga dapat disajikan seperti berikut ini. Nah, dapat kita lihat 1/4 X sama dengan 0, 1/2 X sama dengan 1, 1/4 X sama dengan 2, 0 lainnya. Nah, fungsi distribusi kumulatif adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat gambar yang ada di bawah ini. Ini adalah fungsi distribusi kumulatifnya. Jadi mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan dari materi saya, peubah, acak, dan distribusi peluang diskrit. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.